Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat AIS, perkenalkan nama saya Miss Dea Novita. Di sini Miss Dea akan mengajar Bahasa Indonesia kelas 9. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar pidato. Nah, apakah kalian tahu apa itu pidato? Ya, di dalam KBBI atau kepanjangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran berupa kata-kata yang disampaikan secara lisan kepada orang banyak. Nah, teman-teman, pidato ini memiliki 4 jenis. Yang pertama ada jenis persuasif, yang kedua ada jenis rekreatif, yang ketiga ada jenis informatif, dan yang terakhir ada jenis argumentatif. Yang pertama, jenis pidato persuasif. Pidato ini adalah pidato ajakan. Berarti sang pidato atau pembicara mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berharap semoga pendengar dapat mengikuti apa yang diarahkan, karena yang diarahkan itu tentunya bermanfaat untuk semuanya. Yang kedua yaitu rekreatif. Rekreatif ini bersifat menghibur. Jadi pembicaranya ini atau yang berpidato bertujuan untuk menghibur pendengarnya, seperti stand up comedy. Jadi stand up comedy ini juga disebut ke dalam jenis pidato. Namun tujuannya adalah bersifat menghibur pendengar, karena stand up comedy ini sifatnya lucu dan membuat orang menjadi tertawa dan terhibur. Yang ketiga adalah pidato informatif. Pidato ini berisi informasi-informasi penting yang disampaikan yang berpidato atau pembicara kepada pendengar. Contohnya ketika sedang upacara pagi atau apel pagi, seorang guru ingin menyampaikan tentang informasi sekolah kepada murid-muridnya. Nah, jenis pidato ini adalah pidato informatif. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pidato argumentatif. Pidato ini bersifat memberikan pendapat terhadap suatu permasalahan atau topik yang sedang hangat dibicarakan. Jadi kita bisa memberikan pendapat kita mengenai suatu hal ini. Nah, sekarang kita akan belajar metode pidato. Kamu tahu nggak sih ada apa aja metode pidato itu? Wah, ada metode pidato. Oh, jadi kamu baru tahu ya? Oke, baiklah, saya jelaskan ya. Jadi, metode pidato itu ada 4. Yang pertama, ada menghafal teks. Yang kedua, membaca teks. Yang ketiga, ada impromptu. Dan yang terakhir, ada extemporan. Yang pertama, yaitu menghafal teks. Menghafal teks berarti kita sudah mempersiapkan teksnya terlebih dahulu. Lalu, teksnya kita hafalkan. Yang kedua, yaitu membaca teks. Itu berarti kita sudah membuat teksnya terlebih dahulu, lalu pada saat berpidato teks tersebut harus kita baca. Yang ketiga, yaitu impromptu. Impromptu di sini adalah pidato secara mendadak atau tanpa persiapan. Maksudnya seperti kita memberi sambutan di sebuah acara dan kita tidak mengetahui bahwa kita akan maju ke depan, nah itu bisa disebut sebagai pidato impromptu karena kita tidak memiliki persiapan sebelumnya. Yang keempat, yaitu ada extemporan. Nah, extemporan ini adalah membuat catatan kecil berupa poin-poin penting dalam pidato. Jadi pada saat pidato kita fokus ke audiens, tapi boleh melihat catatan kecil kita itu sewaktu-waktu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kerangka pidato. Kerangka pidato itu yang pertama ada salam. Salam itu seperti Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, dan lain-lain. Selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembuka itu kita mengucapkan salam kepada orang-orang terpenting. Contohnya kepada yang terhormat kepala sekolah atau kepada yang terhormat presiden dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada pembukaan. Pembukaan di sini adalah mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa kita menyampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu, beranjak ke paragraf selanjutnya adalah isi. Isi di sini tergantung kita mau menyampaikan pidato jenis apa. Tadi kan sudah Miss Dea jelaskan ya, ada jenis persuasif, argumentatif, atau informatif. Nah, isi di sini berarti adalah isi pidato. Yang terakhir adalah penutup. Penutup di sini kita harus mengucapkan terima kasih kepada audiens, mengucapkan permintaan maaf, dan harapan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya. Dan tak lupa ucapkan salam penutup ya. Nah, dari penjelasan tadi, kamu sudah paham belum? Alhamdulillah, akhirnya aku udah paham mengenai pidato. Berarti mulai sekarang kamu harus banyak berlatih tentang berpidato ya. Jangan lupa sampaikan yang baik-baik. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari, sampaikanlah walau satu ayat. Nah, demikian penjelasan Miss Dea mengenai pidato. Semoga apa yang Miss Dea sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Sobat Ais.